Apa yang menurutmu penting bagi orang biasa seperti kita? Kenapa kita tidak menjadikan yang paling penting bagi orang biasa adalah memastikan agar kita tetap memiliki apa yang kita miliki? Ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang diucapkan oleh Yuki Osanai pada episode 3 menit 16 di anime tersebut, di mana pada saat ungkapan itu dikatakan, mereka berada pada keadaan yang penuh cobaan. Sepeda dicuri, masuk ruang BK 2 kali, dan dianggap sebagai pencuri, serta kue tart strawberry terbatas yang hanya dijual di musim semi yang mereka beli hancur karena dilempar oleh orang lain. Semua kejadian buruk tersebut terjadi karena mereka memilih diam dan menjadi manusia biasa. Dari sini saya kepikiran, seberapa berisiko pilihan untuk menjadi diam daripada resiko dari melakukan sebuah tindakan. Dalam menjawab kebingungan saya tersebut, di sini saya akan mengangkat sebuah teori matematika yang cukup populer, yaitu teori chaos atau dinamika non-linear. Teori chaos merupakan sebuah teori yang mempelajari perilaku sistem dinamis yang terlihat acak yang dibangun berdasarkan kondisi awal yang spesifik. Salah satu contoh dari teori chaos ini adalah yang kita kenal sebagai efek kupu-kupu, di mana kupu-kupu mengepakkan sayapnya di suatu wilayah. Namun, di wilayah lainnya, terjadi badai besar sebagai akibat dari hal remeh kepakan kupu-kupu di wilayah yang jauh dari pusat badai tersebut. Teori chaos ini memiliki hubungan dengan sistem dinamik. Sistem dinamik, singkatnya, adalah model matematis yang menggambarkan perkembangan sistem dari waktu ke waktu berdasarkan aturan-aturan tertentu. Sistem dinamik ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem deterministik dan sistem stokastik. Sistem deterministik merupakan sistem yang perkembangannya memungkinkan untuk ditebak secara pasti berdasarkan kondisi awalnya dan aturan tertentu. Sedangkan sistem stokastik merupakan sistem yang perkembangannya sulit untuk ditebak karena bersifat acak dan tak menentu, berakibat pada sulitnya menerka hasil akhir atau hasil yang terjadi di masa depan secara akurat pada perkembangan di sistem tersebut. Dari sini, kita dapat menarik prinsip dasar dari berlakunya teori chaos ini, yaitu di mana teori chaos selalu bermula pada suatu awalan atau sistem pertama yang memicu sebuah reaksi yang berkembang dan sangat sensitif terhadap perkembangan pada tahap awal sistem tersebut. Kedua, output yang dihasilkan selalu tidak sebanding dengan input yang diberikan, seperti contoh kupu-kupu tadi. Kepekaan kecil kupu-kupu dapat menghasilkan badai atau tornado di tempat yang jauh. Ketiga, perkembangannya acak namun teratur. Pada setiap perkembangan yang tidak menentu tersebut, selalu memiliki pola-pola yang nampaknya berulang, yang dalam teorinya itu disebut sebagai atraktor. Atraktor ini merupakan kondisi yang selalu dituju dari perkembangan acak dari sistem tersebut. Namun, sepertinya cukup mustahil bagi sistem tersebut untuk memenuhi tuntutan dari atraktor tersebut. Dan yang terakhir adalah perkembangannya bersifat fraktal, yaitu perkembangan acak yang pada setiap skalanya selalu memiliki pola perkembangan yang sama. Untuk memudahkan memahami tentang teori chaos ini, saya berikan sebuah contoh. Coba bayangkan kita sedang mengamati genangan air. Setiap tindakan yang kita lakukan pada genangan air tersebut, entah dengan menyentuhnya atau kita lempar dengan batu, atau kita pas lagi hujan naik sepeda motor dan menerobos genangan air yang ada. Di situ, kita akan melihat efek riak air atau ombak kecil yang terjadi di genangan air tersebut. Terlepas dari apa yang kita lakukan kepada genangan air tersebut, baik secara masif ataupun pasif, mereka akan menimbulkan efek yang sama, yaitu ombak kecil atau riakan air. Juga, tergantung dengan inputnya, genangan air tersebut bisa terciprat ke mana-mana. Hasil dari input yang kita berikan terhadap genangan air itu. Bahkan, genangan air yang kecil bisa menimbulkan masalah besar jika di saat kita lagi jalan menggunakan kendaraan dan kebetulan ada orang yang lewat, baik dengan genangan air yang kecil ataupun besar, di saat air tersebut nyiprat ke arah pejalan kaki, bisa saja kendaraan kita yang jadi korbannya karena dilempar dengan batu bata. Atau paling minimal, kita akan didoain atau disumpahin sama orang yang kena cipratan air tersebut. Dari contoh tersebut, kita mendapatkan sebuah gambaran kalau dampak kecil yang kita berikan kepada genangan air bisa memengaruhi pada hal yang berada di luar dari genangan air itu sendiri. Bisa kepada diri kita sendiri, kendaraan kita, atau mungkin orang yang tidak sengaja kena cipratan air dari genangan air tersebut.
Sekarang kita masuk kepada inti pertanyaan. Seberesiko apa pilihan untuk bertindak diam kepada kehidupan kita dan lingkungan kita? Dalam bukunya Zero to One, Peter Thiel menjelaskan kalau kita lebih memilih diam tanpa berinovasi dan lebih mementingkan berkompetisi pada usaha-usaha bisnis yang telah ada tanpa berusaha untuk menciptakan usaha bisnis yang baru. Maka, lambat laun, kita dan semua kompetitor kita dalam bisnis semuanya akan musnah, hasil dari kemalasan untuk berinovasi, atau singkatnya, memilih diam dan main aman. Dalam psikologi, ada yang disebut sebagai silent treatment, yaitu sebuah perilaku di mana kita mendiami seseorang, baik teman, keluarga, serta pasangan kita, untuk menghindari konflik atau menciptakan sebuah hukuman atas tindakan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kesan awalnya sebagai tindakan yang mulia, yaitu agar tidak menciptakan konflik yang berkepanjangan. Namun, dampak masa depan yang diciptakan dari tindakan tersebut bisa menghancurkan harga diri dan kehidupan dari orang yang menjadi korban silent treatment tersebut. Yang terakhir mungkin saya bawa pada ranah manajemen, yaitu manajemen risiko. Pada setiap masalah, persoalan, serta tugas dan kehidupan yang kita jalani, jika kita tidak mencoba mengambil resiko untuk menuntaskan masalah yang terjadi dan memilih untuk diam agar kita tetap aman, maka kita akan menerima dampak yang lebih besar, yaitu ketidakmampuan diri kita dalam menghadapi tugas serta masalah yang lebih besar lagi dari apa yang sekarang kita hadapi. Serta kita akan menjadi semakin miskin akan solusi yang berakibat pada kita dan kehidupan kita seterusnya akan selalu terbebani dengan masalah-masalah dahulu yang belum terselesaikan, masalah sekarang yang sedang dihadapi, dan masalah masa depan yang sedang menunggu. Dari ketiga hal ini dan hal-hal lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, di sini kita mendapatkan kalau memilih untuk diam merupakan tindakan yang memiliki sebuah resiko baik kecil ataupun besar. Menjadi beresiko di saat diam kita tidak kita rencanakan sama sekali. Namun, jika diam yang kita lakukan itu bagian dari strategi yang sudah kita perhitungkan matang-matang, maka bisa jadi diam tersebut menjadi senjata kita yang sangat ampuh, seperti prinsip dasar dari teori chaos tadi, yaitu input yang diberikan tidak selalu sebanding dengan output yang dihasilkan. Perilaku diam yang terkesan remeh-temeh bisa menghasilkan hasil yang sangat berbahaya. Juga di sisi lain bisa menghasilkan hasil yang sangat menguntungkan. Dan semua itu terjadi di saat kita dapat merencanakannya, dapat memanajemenkannya dengan baik. Jika kita hubungkan pembahasan ini dengan ungkapan yang diucapkan Osanai pada pembukaan video ini, kita mengetahui kalau ungkapan tersebut terjadi dikarenakan Osanai memilih untuk diam karena tidak mau merepotkan orang lain lagi dengan kemampuan yang ia miliki, seperti yang sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya. Namun, perilaku diam yang ia lakukan malah mendatangkan keburukan bagi dirinya sendiri, karena diam yang ia lakukan malah dimanfaatkan oleh orang lain untuk memenuhi keinginannya, dan Osanai yang menjadi korban atas hal tersebut. Walaupun memang di sisi itu, Osanai mendapatkan dampak yang buruk, namun tidak menutup fakta kalau ia berhasil dengan diam yang ia lakukan, yaitu untuk tidak merepotkan orang lain. Di sisi lain, ia berhasil dengan tujuan yang ingin ia capai dari tindakan diam yang ia lakukan tersebut. Juga di sisi lain, ia mendapatkan dampak buruk atas tindakan diam tersebut di dimensi yang lain. Dari sinilah Osanai menyimpulkan dalam pernyataannya di awal, yaitu hal yang baik dilakukan oleh orang biasa, orang yang memilih diam daripada bertindak adalah mempertahankan apa yang telah ia miliki, daripada diam membiarkan apa yang kita miliki tersebut direbut oleh orang atau dihancurkan oleh orang lain.